Sampai sekarang pun masih banyak karena lebih gampang ngedapatin beras coklat Jatiluwih Bapak di seluruh Indonesia. Jadi kami makan makanan organik, makan beras Jatiluwih, dan beliaulah foundernya teman-teman. Bapak Nengah ini petani ya, iya. Sudah sejahtera kan petani? Bapak Nengah jadi petani belum, jauh dari sejahtera, Pak. Pantesan itu dia bilang, itu dosen New Zealand. Kenapa, Pak? Pantesan petani Pak Nengah ini jadi petani nggak sejahtera. Akhirnya malulah kita jadi petani dibilang belum sejahtera ya? Belum sejahtera, miskin. Dari sana lah timbul pemikiran gimana kita mensejahterakan petani sini. Merubah mindset petani itu sangat susah ya, tidak segampang membalikkan tangan kan gitu ya. Bertani organik itu awalnya memang dari pupuk dia ya. Pupuk organik ya. Ya, itu semua kita fermentasi. Kalau kita mau saja mengerjakan tuh, pertanian organik itu adalah pertanian yang paling murah sebenarnya. Dan di kelompok kita petani di sini sudah ada umur 80 tahun. Nah, masih bisa ngerjain sawah 1 hektar. Waduh, wow, keren sekali. Wow. 80 tahun. 80 tahun malah lebih. Masih dia bisa bekerja di sawah 1 hektar lah dia kerja. Somio Pertiwi itu tidak pernah kita merencanakan bikin nama begitu. Dia otomatis semua. Akhirnya sudah itu Somio kan keseimbangan. Tahu-tahu kita carikan badan geoparsial ya untuk mengukur titik tengah Pulau Bali. Itu tahu tempatnya di Somio Pertiwi ini. Tidak disangka katanya saya dapat penghargaan dari Raja Thailand di nasional di Indonesia. Kita sudah dapat penghargaan 2 dari presiden ya. Ya. Pertama Satya Lencana Pangan Nusantara dari Pak SBY ya. Oh, dari Pak SBY ya. Kedua Satya Lencana Wirakarya dari Pak Presiden Jokowi kemarin ya. Terakhir kita hanya ingin dapat penghargaan dari beliau yang di atas, itu aja. Sudah tidak ada penghargaan lain lagi kecuali penghargaan Hidup Betaro aja. Wow, keren sekali. Swastiastu Pak, semua banget nih Ki udah dikasih waktu untuk berbagi nih. Yang minta tolong kalau bisa Bapak jelasin, beritahu kami siapa Bapak di Jatiluwih niki. Nggih, Swastiastu Bu Yuli. Yang Pak Nengah ya, Pak Nengah Mangku lah. Di tepatnya di Banjarwangayu Betar, Desa Mengista ya. Tetangganya Jatiluwih gitu ya. Ya. Kita lahir di sini ya, di dusun yang kecil ini, terpencil ini, tapi barangkali sangat indah sekali gitu. Sangat indah sekali. Sangat indah sekali. Ya. Semoga ini bisa dipelihara seperti ini nggih. Astungkaro. Silakan Mbak Yuli sambil ngopi ya. Pagi-pagi baru bangun sudah kena kopi nih dan sinar matahari. Wah, kopinya juga enak banget ini kopinya. Pagi-pagi minum kopi sama Pak Nengah. Sama petani ya. Sama petani organik, foundernya Jatiluwih. Iya. Bapak sudah berapa lama berkecimpung dalam pertanian organik ini? Kita mengenal pertanian organik dari tahun 2004. 2004 ya, baru kenal ya. Kita punya masa lalu ya yang tidak menentu juga. Dulu kita jadi gelandangan bekerja pada orang lain ya, yang pernah bekerja dengan orang asing, orang Jepang ya. Di sanalah kita dapat karakter kita di tempat seperti ini ya.
seperti orang Jepang ya, bekerja keras ya. Itu sebenarnya hanya itu yang kita dapatkan, bekerja dengan orang luar negeri pada saat itu ya. Luar biasa sibuknya, kerja seperti robot waktu itu ya. Akhirnya kita punya pikiran ya, kalau kita punya usaha kecil-kecilan saja kita ambil seperti ini, barangkali penghasilannya juga bisa lebih dari mekuli pada saat itu gitu ya. Akhirnya kita pulang kampung ke sini. Nah, berarti pulang kampungnya itu di tahun 2004 Bapak mulainya nih Kak? Tahun 2000. Oh, tahun 2000. Ya. Oke. Kita sudah pulang kampung ya. Nah, di saat Bapak memulai niki, berapa are atau Bapak buat testimoni dulu, belajar dulu di tempat di sawah sendiri, apa bagaimana? Saya sebenarnya ke kampung ini tidak ada tujuan sebenarnya. Jadi apa saya ke kampung itu? Pada waktu itu ya. Ya, kita ke kampung aja ya. Karena pada saat itu kita ditawari bekerja jadi PNS. Sangat bisa sebenarnya gitu ya. Tapi kita ingin ya menghadapi tantangan di kampung. Kita mencoba bikin suatu komunitas kecil lah di kampung, mulai dari kampung, menampung permasalahan apa yang ada di kampung pada waktu itu gitu. Ya. Kenapa kampung itu tidak sehebat orang-orang yang ada di kota pada saat itu. Ya akhirnya kita berpikir tidak ada jalan lain kalau ke kampung itu selain bertani ya. Tuh, kita mulai bertani, tapi kita tetap bekerja sama dengan pemerintah pada saat itu ya. Kita membawa kajian pada saat itu, inovasi dan transformasi teknologi pertanian. Nah, itu kajiannya dulu awalnya saja. Ya, kita harus berinovasi dan kita harus menggunakan teknologi pada waktu itu ya. Mulai sudah kita ke petani, dikenalkan dengan pertanian organik. Kali di Bali pada waktu itu kita yang pertama mulai itu. Yang yakin sekali, yang yakin sekali karena di saat Nike lagi gencar-gencarnya konvensional. Iya, konvensional. Ya, itu ya pengalaman kita ya. Akhirnya kita integrasikan pertanian ini dengan peternakan gitu ya. Berarti peternakannya Bapak memakai napi nih ke sapi, ayam itu pada waktu itu ya digabungkan ya. Digabung ya. Untuk buat kompos-komposnya ya. Ya. Akhirnya bermasalah ya. Kita beternak ayam, bau di sini waduh. Luar biasa baunya dulu. Ya. Akhirnya kita kedatangan karena tempat ini sering dikunjungi oleh tamu orang asing ya. Dia nyelonong sini ya, bertanya pada petani sini, Bapak nengah ini petani ya? Iya. Sudah sejahtera kah petani? Bapak nengah jadi petani? Belum, jauh dari sejahtera Pak. Pantesan itu dia bilang, itu dosen New Zealand. Kenapa Pak? Pantesan petani Pak Nengah ini jadi petani nggak sejahtera. Ini banyaknya uang gitu dia. Ini limbah banyak sekali, limbah kotoran ayam ini uang sebenarnya itu Pak. Wow. Kenapa tidak dikelola? Nah berarti itu juga masukan untuk teman-teman yang punya peternak ayam ya? Peternak ayam, peternak sapi, ternak apa saja kita sebenarnya wajib mengelolanya ya. Di samping itu kita kan ini sebagai tempat kunjungan wisata ya, bilang dah seperti tempat edukasi juga untuk mereka melihat Bali itu di sini untuk pertanian organiknya nggih. Waktu nikah nggih. Di sini sudah ya. Tuh akhirnya malulah kita jadi tadi dibilang belum sejahtera ya. Sejahtera, miskin. Dari sana lah timbul pemikiran gimana kita mensejahterakan petani sini. Dan tentu langkahnya banyak nanti banyak yang kita lihat kelemahan kita ya, terutama di SDM waktu itu ya. Di SDM yang berarti yang bisa ambil sedikit pandangan orang asing melihat sebenarnya
semuanya berlimpah di sekitar kita Pak nggih kalau mau bertani organik itu. Cuma kita belum bisa melihat mungkin waktu niki belum nggih. bisa melihat Nggih. ya itu. Ya berarti halangan-halangan yang Bapak hadapi untuk bertani niki, di mana tempat halangannya atau hambatannya? Karena tiang melihat di lapangan kalau misalnya nih tiang mau mengajak mereka bilang dah bertani organik itu, mereka bilang banyak sekali ada kerjaan. Tapi kalau kita juga tidak bekerja mengolah tanah ini dengan baik kan dia juga tidak sehat jadinya. Iya, Pak. ya. Hambatan sih banyak sekali ya, terutama barangkali di hambatan pertama di SDM, sumber daya manusia. Oke, baik. Oke, di SDM. Ya, merubah mindset petani itu sangat susah ya, tidak segampang membalikkan tangan kan gitu ya. Apalagi sudah biasa ke apa namanya? Konvensional. Yang pertanian konvensional, yang serba instan pada itu ya. Itu kan sangat susah lagi mengembalikan itu. Akhirnya kita paksakan dikit-dikit ya, mulailah kita paksakan dikit-dikit untuk berubah itu ya. Akhirnya sekarang kan sudah banyak sekali yang mau ikut bergabung dan mereka sudah menikmati menikmati hasil dari perjuangan Bapak yang panjang ya. Waduh, panjang sekali. Iya, suka dukanya waduh. Berarti ya memang tiang lihat di lapangan SDM memang Pak juga. Ya. Karena mereka sebenarnya mengeluh tentang hama nih itu sebenarnya bisa diatasi dengan baik nih. Tapi SDM juga, apalagi sekarang yang tiang lihat karena kebetulan tiang juga anak petani. Ya. Jadi tiang lihat di bawah nih anak-anak muda niki sudah tidak ada yang mau bertani organik Pak, atau kembali ke sawah nih udah nggak ada. Nah, kira-kira apa yang Bapak bisa sampaikan biar anak-anak muda ini mau balik ke kampung, mau melakukan pertanian niki kira-kira? Iya, pertanyaan yang bagus sekali ini. Lengkap pertanyaannya. Karena kami yang sebagai konsumen menginginkan makanan organik, tetapi saat ini belum banyaknya yang mau mengerjakan. Jadi kami bilang dah komunitasnya cukup besar dan ingin makan makanan organik karena sudah merasakan sehatnya di tubuh. Ya. Luar biasa pertanyaannya nih. Ya, bagaimana memancing anak muda biar mau bertani organik di pulang kampung. Pulang kampung bertani itu luar biasa pertanyaannya. Dan itu yang pernah dibicarakan di tingkat nasional. Oh, Bapak sudah sempat nih membicarakan nih. Regenerasi pertanian itu ya. Barangkali dari mana mulainya ya, biar anak muda itu mau itu. Maka kita punya konsep di sini. Bagaimana anak muda itu mau bertani. Kalau pertama dia itu bukan melihat kotor, tapi penghasilan dia lihat. Ya. Kalau masih penghasilan pertanian itu tidak bagus ya, dia tidak akan. Jangankan anak muda, anak tua pun tidak mau ya. Itu ya. Kalau saja tidak terpaksa dia ya. Ya, itu. Nah, akhirnya mulailah kita melakukan pertanian organik itu. Karena di sana pertanian organik itu tidak bisa diatur masalah harga ya. Kalau pertanian konvensional harganya itu diatur dengan undang-undang. Betul sekali. Kalau pertanian organik, pertanian beras khusus, itu pemerintah tidak bisa ikut campur ya. Wah, berarti kita bisa membuat harga apapun berapapun. Kita pun. Wah, ini anak muda coba dengarkan Bapak. Berarti kita bisa membuat harga sesuai dengan keinginan kita. Wah, wah. Malah Niki baru pertama kali tiang dengar loh Pak. Seperti Niki, luar biasa nih. Malah di sini bukan kita sendiri yang bikin harga, petani yang bikin harga. Wow, dengarkan Bapak. Berarti kita mau jual berapa bisa? Ya, kita kalau rapat membuat harga yang layak ya untuk petani. Berapa disetujui, bayar petani duduk bersama bikin harga. Wow, itu keren sekali nih. Mungkin kita selama ini
belum pernah menjual beras seharga 3 juta per 1 kuintal kan. Sekarang kan sudah tembus 3 juta ini per. Ya. Kalau beras merah sekarang udah 3 juta. Ya. Wow, keren sekali. Nah, itu salah satu ya. Nah itu ikutannya juga ya. Tambahannya kadang-kadang bertani itu dibilang kotor kan gitu. Pekerjaan yang kotor. Padahal pertanian organik ini memang kotor. Kalau kita senang pertanian organik kan kotornya bukan kotor deterjen, kotor yang kimia gitu kan. Ini kotoran organik ini kan beda ya. Betul sekali. Ya, kotoran organik ini beda. Nah, untuk menghilangkan itu kita langsung aja bagaimana anak muda itu biar tertarik lagi. Karena kalau kita membuat apapun kalau di Bali itu kita tidak bisa lepas daripada pariwisata. Ya. Seperti tiang ini ya, bikin ini untuk anak muda dah ini. Nanti anak muda habis dia kotor, kembali ke tempat ini bersih dia. Betul, ya itu ya. Betul, dan ya. bisa menikmati kopi yang yang ada kopi espresso mau cappuccino, bisa menikmati juga. Habis di sawah bisa minum kopi yang ala bistro yang ada di kota, Pak nggih. Keren sekali nggih. Ya, gubuk ini yang sederhana. Ya. Ya, Tiang sendiri juga sangat mengharapkan sekali anak-anak muda Niko melihat potensinya yang seperti tadi Bapak bilang. Iya, benar ya. Karena Bali ini sempit sebenarnya. Dimanapun sekarang di dusun dimana sama saja. Ya. Karena desa itu fasilitasnya sama dengan di kota ya. Betul bagaimana sekali. Kalau kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan lah di desa, nanti tidak sesak lagi kota itu ya. Betul sekali ya. Yang penting merata di desa ada pekerjaan ya. Itu sebenarnya mudah-mudahan nanti anak muda ini terpanggil ya, karena kalau kita dari analisa Bu ya, Yulia, analisa daripada usaha kita di pertanian organik itu, ketimbang kita bekerja di kota, apalagi kerja di swasta ya, barangkali kita penghasilan kita walaupun tidak lebih besar dari bekerja di kota, mungkin ya sama lah gitu ya. Betul. Kita kerja di desa dengan penghasilan yang sama dengan anak-anak yang kerja di kota gitu ya. Di desa kita dapat menyelamatkan budaya, menyamu berayo, tidak harus ke kota, pulang mau nyamu berayo berapa kosnya itu. Itu tidak pernah dihitung oleh anak-anak ya. Betul. Yang Tiang lihat sih kalau di kota kita sewa kos, listrik, makannya kan dekat dari rumah sini. Kadang-kadang beli. Nah, kalau di kampung kita bisa mungkin nanam kangkung, sayuran yang di sekitar. Kalau kita kreatif aja tidak ada yang dibeli kecuali garam di kampung. Nah, pesan Bapak kalau kita kreatif hanya perlu beri garam saja. Yang lainnya sebenarnya sudah ada di kampung sudah ya. Tersedia semua di sini ya. Dan bisa lebih sehat Pak ya. Bebas dari luar mungkin biasa. Mengurangi stres ya, karena di kota macetnya luar biasa. Aduh, saya benar. Kalau di kampung ini ya pagi apalagi cerah gini. Luar biasa. Udaranya bersih. Sinar mataharinya, vitamin D-nya pegunungan luar biasa ya. Luar biasa. Ya. Saya yang lahir di sini tidak pernah bosan tinggal di sini Bu Uli. Ya. Betul. Wah, ini luar biasa sekali. Coba dengarkan Bapak bilang lahir di sini dan tidak pernah bosan dengan desa sendiri ya. Tidak pernah bosan ya. Karena kita mencintai ya dari hati. Karena anugerahnya luar biasa ya. Anugerah alam ini sangat luar biasa ya. Tuh. Dan sawahnya juga ya mudah-mudahan sampai saat ini kecuali hama tikus ya, yang lainnya belum kita pernah ada serangan penyakit sini ya.
mungkin Bapak bisa tunjukkan sedikit seperti yang tadi Bapak bilangin kalau bunga gemitir itu tidak perlu banyak ditanam di sekitar sawah, mampu juga untuk menarik wereng ya yang tadi Bapak bilang bahwa hama itu akan fokus ke bunga gemitir ketimbang ke tanaman padinya. Seperti ini ke Pak Nggih. Nah, jadi kalau tanah Bapak treatment dengan kompos-kompos dari kotoran sapi atau ayam yang ada di sekitar niki. Nah, mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit karena teman-teman masih banyak yang ingin tahu gimana sih cara fermentasi kompos nih ke Pak gitu. Karena mereka yang tiang lihat ada, jadi kotoran sapi itu tidak difermentasi, langsung ditaruh di sawah. Nah, tiang lihat perbedaannya dengan yang difermentasi. Bapak bisa mungkin berikan sedikit penjelasan dalam hal itu? Iya, kalau ahlinya dia kan memang awalnya bertani organik itu awalnya memang dari pupuk dia, pupuk organik ya. Ya itu semua kita fermentasi. Kalau kita mau saja mengerjakan tuh pertanian organik itu adalah pertanian yang paling murah sebenarnya. Nah, kalau tidak membeli pupuk organik ya. Karena 1 ton pupuk organik itu kalau kita punya semua paling-paling kita hanya membeli dolomit sama apa namanya sama molasses juga dikit ya. Tidak. Gula merah juga bisa dipakai, mungkin bisa dapat dari lingkungan karena di sini masih ada banyak. Fermentor pun kita beli sekali kita kembangkan. Nah, Bapak kalau misalnya Bapak boleh nggak Bapak membuat sebuah testimoni nanti? Nah, kalau di satu bagian sawah niki semua yang Bapak Nika dengan ekoenzim, fermentasi kompos dengan ekoenzim, terus perlakuannya ekoenzim di satu bagian, yang satu bagian Bapak sudah melakukannya dengan organik yang Bapak punya. Apakah Bapak mau mencoba seperti itu? Biar teman-teman yang bertani ingin tahu lebih banyak tentang ekoenzim nih, Bapak mampu membuat sesuatu nanti bisa lihat perbedaannya. Kalau teknologi ya tadi kita bilang teknologi kalau apapun ya kalau sudah organik kita pasti coba di sini ya. Wah, keren sekali Pak. Karena yang kami rasakan selama ini yang kan baru mencoba juga di kampung Nike dengan beras mentik susunya niki dengan ekoenzim Nike, aromanya muncul Niko jauh dia lebih kuat. Nah, kalau teman yang menanam dengan organik tanpa ekoenzim itu dia beda, tiang rasakan. Nah, jadi tiang ingin juga kalau Bapak ada waktu, apalagi Bapak tadi bilang sudah membuat ekoenzim, teman-teman nih Pak Nengah udah buat ekoenzim juga. Jadi ini luar biasa sekali, kita sudah menyelamatkan sampah-sampah organik itu ketimbang dibuang ke TPA kan, jatuhnya ke sawah masing-masing nih. Nah, jadi biar nanti bisa lihat perbedaannya Kenten. Nanti dia langsung udah mau coba di sini nanti. Siap Pak Nengah. Di sawah tiang yang ini memang sering dikutak-katik ini. Oh, pakai kutak-katik. Oke. Dia berarti kalau Pak Nengah nanti sudah mulai buat, tiang akan datang ke sini apa yang bisa tiang bantu nanti karena tiang sangat senang sekali melakukan ini juga. Tapi pupuk dasar tetap pakai pupuk padat ini ya. Nanti kita tambahkan karena ini murni ini sama sekali tidak ada kimia-kimia ini. Dan airnya sangat bersih sekali Ini kita hanya kurangan air aja sebenarnya ini. Kekurangan air nih. Airnya di ujung sana nggak dapat air itu. Karena kurang air aja terlalu kejam iklim ini. Tidak bersahabat ya. Tapi di sini tambah cerah gunungnya. Wow. Benar. Dan inovasi kita selanjutnya kita tetap berinovasi. Iya, berarti kalau di pertanian organik Bapak selalu berinovasi Terus Karena kalau enggak mandek seperti itu bosan Bukan. Takut umurnya pendek ya. Wah, takut umurnya pendek. Kita tetap harus berinovasi ya. Itu membuat misi kita, vision kita besar Pak Tetap ya walaupun kita sudah menjelang senja ya, kita harus tetap berinovasi ya.
Tapi kalau dibilang senja tidak juga Pak, karena Bapak umur segini masih sangat aktif sekali. Nah jadi untuk bapak-bapak juga yang di luar sana yang mungkin ingin memulai pertanian organik, tidak ada umur yang terbatas kan Pak? Kapanpun bisa, tidak harus mungkin menanam padi ya, tapi bisa bercocok tanam yang lain. Dan di kelompok kita petani di sini sudah ada umur 80 tahun. Nah, masih bisa ngerjain sawah 1 hektar. Waduh, wow, keren sekali. Wow. 80 tahun. 80 tahun malah lebih. Masih dia bisa bekerja di sawah 1 hektar atas dia kerja. Boleh nggak Tiang tahu kira-kira apa impact dari pertanian organik, dari makanan organik yang kita makan sampai umur 80 masih bisa menghandle sawah 1 hektar? Adakah yang Bapak rasakan untuk kesehatan? Pasti sudah, kalau makanan itu pasti ya. Jadi, kalau di sini, kalau kita aja biasanya ya dengan anak muda sekarang ya, anak muda sudah banyak racunnya ini. Karena senang yang instan itu ya. Kita ya masih, kalau Tiang Mas, kalau tidak malu aja sebenarnya masih bisa bekerja seperti anak muda ini. Kalau di sawah masih bisa kerja 1 hari tanpa paling-paling makan siang aja ya. Wow. Nah berarti apakah Tiang bisa mengambil sebuah pandangan bahwa makanan organik ini penuh dengan energi kehidupan, jadi mampu memberikan energi ke tubuh ini untuk melanjutkan kehidupan kita setiap hari? Ya itu yang paling penting ya, makanan yang paling penting ya. Di samping itu kan alam juga, udara yang bersih itu ya. Udara yang bersih ya, dan tentunya tanah yang sehat juga, tidak kesehatan kita jadi terjaga Pak ya. Terjaga ya. Udara, tanah, air semua itu luar biasa untuk kehidupan kita ke depan ya. Tuh. Dan nanti kita wujudkan nanti mungkin dalam waktu dekat ini, kita akan membuat beras porang nanti Bu. Beras porang ya. Oke, baik. Nanti mungkin ya tidak lama lagi, 2 bulan lagi kita mulai memasarkan beras itu, beras porang dicampur dengan beras organik. Wah, Tiang sangat ingin sekali nanti kalau sudah Bapak launching, tolong info ke kami biar kami bisa juga sebarkan berita baik ini ke teman-teman. Karena selama ini, kenapa juga teman-teman, terutama yang ada di Enzim Bakti, kita selama ini kan makan beras Jatiluwih, yang terutama beras coklat, di mana di setiap kelas kesehatan kami itu memerlukan membuat yang namanya susu beras yang terbuat salah satunya bahannya dari beras coklat. Dan teman-teman peserta dan kami di Enzim Bakti juga awalnya sampai sekarang pun masih banyak, karena lebih gampang ngedapatin beras coklat Jatiluwih Bapak di seluruh Indonesia. Jadi kami makan makanan organik, makan beras Jatiluwih, dan beliaulah foundernya teman-teman, terutama teman-teman yang ada di Enzim Bakti ya. Dan kami sangat berterima kasih sekali Bapak sudah menyediakan ini, jadi kami selalu bisa membuka kelas setiap 2 bulan atau 3 bulan di seluruh Indonesia, agar teman-teman atau masyarakat Indonesia lebih aware, lebih peduli bahwa makanan organik itu sangat baik sekali impactnya kepada tubuh. Ya, udah pasti itu ya. Ya Bu Ili ya, sebenarnya banyak yang kita bisa dibicarakan lagi. Betul Pak, banyak sekali. Dan Pak Nengah juga, walaupun beliau berkecimpung di sawah, beliau juga meluangkan waktunya menjadi seorang mangku Pak Nge. Iya. Kita dikasih tugas lagi ngayah ya. Ngayah. Tapi Tuhan sudah mengendaki ya. Dari mungkin semuanya tidak bisa, kita hanya bisa merencanakan, tapi yang menentukan kan yang di atas ya. Sama dengan nama Somio Pertiwi. Saya tidak pernah berpikir kenapa Somio Pertiwi. Somio Pertiwi itu kan kalau di Bali itu kan mesegah, itu nyomio alam ya. Itu artinya ya tuh. Somio Pertiwi ini kan mesegah Pak nggih. Nyomio itu kan mesegah. Nggih.
nyomio Butokalo biar Butokalo ini seimbang gitu. Kita bukan nyomio Butokalo, nyomio Pertiwi. Ya, tanah ini kita seimbangkan. Ya. Itu artinya kalau somio Pertiwi, Bu. Ya. Oh, Niki juga yang pertama kali Niki mendengar. Karena orang tua Niki, ampun Pak ya, Tiang juga datang ke Bapak biar kita bisa berbagi lebih banyak. Sebenarnya bagaimana kita menjaga alam ini dengan baik, dengan organik. Karena banyak orang tua itu tidak mentransfer ilmunya ke anak-anak. Nah, seperti sekarang Bapak bilang somio Pertiwi, Tiang sendiri belum pernah mendengar dan Bapak memberikan Tiang penjelasan seperti ini. Ini benar-benar juga sebuah pelajaran untuk Tiang datang ke sini memberitahu somio Pertiwi. Wow. Bapak bisa jelaskan lagi sedikit Pak tentang itu karena Tiang tertarik sebenarnya. Apa yang sebenarnya nak Bali nih kan bukan agama sebenarnya yang kita lakukan di sini nih, tapi sebuah tradisi, bener nggak Pak? Iya, budaya kita inilah. Makanya kalau ngomongin agama kan ranahnya orang agama, ya kita ikuti aja. Agama kita lah agama yang ada di Bali gitu kan ya. Kalau kita mentransfer dari India mungkin tidak perlu Banten kita kan ya. Betul. Tuh. Nah, terus somio Pertiwi itu tidak pernah kita merencanakan bikin nama begitu. Ya otomatis semua. Akhirnya sudah itu somio kan keseimbangan. Tahu-tahu kita carikan badan geoparsial ya untuk mengukur titik tengah Pulau Bali. Itu tahu tempatnya di somio Pertiwi ini. Itu tidak pernah kita merencanakan seperti ini ya, tidak pernah ya. Ya, semua otomatis itu begitu. Seperti keajaiban ya terjadi semua ya. Luar biasa sekali. Dan dusun ini dulu ini orang kesini aja susah dulu ya, masih terpencil, tidak menjadi jalur utama gitu. Siapa yang mau kesini nggak ada ya. Seolah-olah Ide Betaro ya ngasih kita jalan untuk membuka ini ya. Karena dia adalah keturunan pemangku ya. Mungkin Ide Betaro sudah menghendaki kita diam di rumah. Akhirnya Ide Betaro yang membawakan saya pekerjaan ke rumah ini itu ya. Keren sekali. Ya, sesuatu yang kita tidak lihat di awal tetapi terjadi dengan sendirinya nggih. Di luar nalar semua itu ya. Walaupun kita secara nalar juga berusaha, tapi di luar itu banyak sekali terjadi hal-hal yang di luar pemikiran kita ya. Nah, sama dengan yang dulu menerima penghargaan itu tidak pernah saya berpikir kok saya menerima penghargaan di Thailand, tidak pernah terbayangkan ya. Padahal kita welcome terhadap tamu semua. Kebetulan ada jurnalis dari Thailand yang mungkin disuruh oleh mungkin dari negaranya untuk ngecek pertanian di Indonesia ya. Dia ke sini ya. Akhirnya tahun kemudian tidak disangka katanya saya dapat penghargaan dari Raja Thailand. Wow, luar biasa sekali. Boleh mungkin sharing sedikit Pak? Karena Bapak mestinya sudah, kami tahu Bapak sudah go internasional nggih untuk pertanian niki. Dari mana aja, apa aja yang Bapak sudah terima dari internasional niki, penghargaannya dari negara mana saja? Thailand salah satunya? Kalau dari internasional baru di Thailand kita ya. Tapi kalau di nasional di Indonesia kita sudah dapat penghargaan 2 dari presiden ya. Pertama Satya Lencana Pangan Nusantara dari Pak SBY ya. Dari Pak SBY ya. Kedua Satya Lencana Wirakarya dari Pak Presiden Jokowi kemarin ya.
Nah. Memang Pak Jokowi juga gencar ya mau Ya. membudayakan budaya Bali, salah satunya pertanian niki Pak nggih, agar dikembangkan lebih banyak nggih. Niki Ya yang- itu udah boleh ya. Mm-mm. Sehingga terakhir kita hanya ingin dapat penghargaan dari beliau yang di atas itu aja. Wah. Sudah tidak ada penghargaan lain lagi kecuali penghargaan Ido Betara aja. Wah, Ya, aduh. wah, keren sekali. Hmm. Mungkin kalau sudah di umur Bapak yang seperti ini menunggu penghargaan dari Ido Betara saja nggih. Benar Iya. sekali ya itu ya, kita ngayah ya terhadap umat ya, karena tugas mendoakan umat itu juga luar biasa beratnya juga itu ya. Ya kita harus kembali dari mendoakan orang lain itu, diri kita ini memang harus benar-benar bersih, Wah. segar gitu, Nggih, nggih. baru bisa mendoakan umat ya. Kalau kita sudah gerak-gerik kita kotor, tidak mungkin kita bisa mendoakan umat di sini. Luar biasa. Hmm. Nah, ini juga pelajaran untuk Tiang karena kebetulan keluarga Tiang juga pemangku. Hmm. Benar. Nah, jadi pesan seorang Bapak Mangku, Jero Mangku kepada kita semua, bila diri kita sudah bersih, jadi mampu mendoakan umat dengan baik, ya. dengan hati yang Ya, bersih, Pak nggih. ya. Kalau kita bersih kotor, tidak mungkin kita bisa mendoakan umat. Dan itu makanan organik juga salah satu mendukung biar kita menjadi jiwa raga kita menjadi lebih bersih, sehat, Pak ya. nggih. Ya, Dan lebih bersih nggih. betul sekali. Semoga jero-jero Mangku yang ada juga di Bali mulai menyebarkan kebaikan organik niki ya kepada masyarakatnya nggih kan. Beliau juga tentunya memegang peranan penting di Bali nggih. Karena jero-jero Mangku yang ada, kalau beliau sudah makan makanan organik, tentunya juga beliau sehat dan juga tentunya masyarakatnya sehat nggih. Enggak, dan perlu kita tambahkan komunitas kita ini kebanyakan pemangku. Wah, Ya. ini yang sama keren lagi. Kebanyakan pemangku ya. Di Subak Jakob kasihnya pemangku. Nggih. Di Subak Gebang Gading atas di Tangun Titi pemangku. Di sini semua pemangku pertanian organik ya. Wah, ini Ya. keren sekali, Oh, Pak. ya, pemangku. Wah. Kebetulan semua kok pemangku semua bergabung gitu. Wah, berarti wah ini juga salah satu bisa kita ambil Pak ya, sebuah kesimpulan bahwa jero Mangku yang sehat, jero Mangku yang mempunyai jiwa yang bersih, mampu menyelamatkan Ibu Pertiwi dan juga masyarakatnya Ya, nggih. nggih. Mendoakan masyarakatnya nggih. Ya, nggih. Wah. Nggih Pak Nengah, sukses banget waktunya. Tentunya seperti yang Pak Nengah tadi bilang, kita tidak akan bisa selesai nggih karena membicarakan tentang organik niki nggak bakalan pernah membosankan nggih. Oh, dan lama sebenarnya Iya, kita bicara tentang ini kan baru permukaan aja. Permukaan saja Padahal nggih. Kalau diteliti lebih dalam ya banyak sekali permasalahan juga banyak di pertanian ya, terutama kita masalah gulma itu kita memang gulma itu harus manual ya. Harus manual dibersihkan ya, nggih. manual itu salah satunya, tidak bisa kita Semprot seperti yang aja. lain ya. Gulma manual lah kita. Sebenarnya tidak terlalu berat juga kalau kita menikmati ya, kerjaan ini tidak terlalu berat ya. Tentunya karena makanan organik ini membuat Bapak sangat menikmati juga pekerjaan ya. Sangat menikmati. Kemarin jam 5 kan kita anak-anak selesai bekerja di pabrik ya. Dan dari jam 5 sampai jam 7 tuh ke sawah membersihkan gulma. Wah. Ya. Dan melakukannya dengan Sendiri. senang hati ya. Senang sekali. Wah. Ya. Wah. Nah, mungkin memang inilah dalam pekerjaan apapun mungkin Pak ya. Ya. Tidak harus di sawah saja. Kalau kita tubuh ini sudah sehat, Ya. jadi kita bisa menikmati pekerjaan itu dengan lebih baik nih. Benar ya. Tuh. 2 jam lah di sawah ya, Wah. sorenya. Ya. Kita nikmati sambil duduk-duduk melihat padi, waduh. Itulah menjadi
kita pingin ya hidup lebih lama ya, Iya, untuk benar. bisa menikmati semua alam ini gitu ya. Hmm. Satu-satunya ya kita harus mengkonsumsi makanan yang sehat gitu Iya, ya. iya. Hmm.